Selamat pagi buat anak didik kami semua kelas 10. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan kesempatan kita kali ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu mengenai gerak parabola. Untuk memudahkan kita menganalisa gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola, kita akan perhatikan terlebih dahulu animasi gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola berikut ini. Untuk sebuah benda yang bergerak dengan lintasan berbentuk parabola, pergerakannya dapat nanti kita amati pada dua sumbu, yaitu pada sumbu horizontal atau sumbu X dan pada sumbu vertikal atau pada sumbu Y. Nah, di sini ada settingan untuk benda yang akan digerakkan. Kita perhatikan di sini ada settingannya, ada beberapa jenis bendanya. Kita pilih bendanya adalah cannonball. Kemudian massa bendanya ini juga bisa kita ubah. Nah, sekarang kita pilih massa bendanya sama dengan 17 kg. Selanjutnya ada settingan untuk diameter, ya, diameter. Kita setting untuk diameter sebesar 0,5 meter. Selanjutnya percepatan gravitasi, ini juga bisa kita ubah. Nah, sekarang kita pergunakan nilai percepatan gravitasi, itu yang biasa kita gunakan saja, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, untuk hambatan udara, ini kita abaikan saja. Kemudian untuk sebuah benda yang akan digerakkan, itu sudutnya dapat diubah, ya, dapat diubah, di mana sudut ini yang diukur terhadap horizontal itu adalah sudut elevasi. Kita akan membuat sudutnya yaitu sebesar 60 derajat, ya. Ini sudutnya 60 derajat. Kemudian kecepatannya ini juga bisa diubah, ya, sampai maksimal 30. Sekarang kecepatan awalnya kita set di nilai 18 meter per sekon. Kemudian nanti kita bisa mengukur jarak horizontalnya, ya. Kita nanti bisa mengukur jarak horizontalnya. Nah, sekarang kita perhatikan pergerakan dari benda yang digerakkan dengan kecepatan 18 meter per sekon dengan sudut sebesar 60 derajat. Ya, ini adalah bentuk lintasannya. Nah, sekarang coba kita ukur berapa jarak horizontal yang ditempuhnya. Jaraknya adalah berkisar 28 meter. Kemudian di sini tadi ada settingan massanya. Ya, coba kita ubah massanya dan juga kita ubah diameternya atau ukuran bendanya, apakah jaraknya akan berubah. Nah, sekarang kita ubah massanya. Coba kita perkecil saja, itu kita buat massanya sama dengan 10 kg, ya. Kemudian diameternya dari yang 0,5 sekarang coba kita perbesar, ya, menjadi 0,8 meter, ya. Percepatannya tetap 10 meter per sekon. Mari kita lihat apakah massa dan ukuran benda akan mempengaruhi jarak horizontalnya. Mari kita perhatikan. Kita buat dengan gerakan yang lambat saja. Ya, kita perhatikan lintasannya adalah tetap, maka jarak yang ditempuhnya juga akan tetap. Kesimpulannya, untuk massa dan juga ukuran benda atau diameter itu ternyata tidak mempengaruhi jarak horizontal yang ditempuh oleh benda dengan gerak berbentuk parabola. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan untuk kecepatan yang sama, ya, untuk kecepatan yang sama ini nanti sudutnya kita ubah, ya, sudutnya kita ubah. Nah, coba kita buat kecepatan awalnya sekarang menjadi 17 meter per sekon. Sudutnya 60 derajat. Ya, kita akan ukur berapa jaraknya. Mari kita perhatikan. Ini kita buat dalam gerakan yang lambat saja. Ya, coba kita ukur berapa jaraknya.
Ini jaraknya berkisar 25,2 meter. Kemudian sudutnya kita ubah, kita perkecil. Kita perkecil sudutnya menjadi 45 derajat. Sekarang kita buat kecepatan yang normal saja. Kita perhatikan jarak horizontalnya apakah bertambah atau berkurang atau tetap. Ya, ternyata dengan sudut 45 derajat, ya dengan kecepatan awal yang sama, itu jaraknya ternyata lebih jauh. Ya, sekarang jaraknya kita ukur ini berkisar 28,9 meter. Kemudian kita buat lagi sudut yang berbeda ya. Kita perkecil lagi sudutnya. Sekarang sudutnya kita buat di 30 derajat. Kita perhatikan jarak horizontalnya di titik mana dia akan jatuh. Ya, kita perhatikan di sini bahwa untuk sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat itu ternyata menempuh jarak yang sama ya, menempuh jarak yang sama yaitu berkisar ya 25,2 meter. Artinya untuk dua sudut yang berbeda ya, apabila dijumlahkan nilainya sama dengan 90 derajat, itu akan menghasilkan jarak tempuh yang sama ya, jarak tempuh yang sama. Kita akan buat contoh yang berikutnya ya, penjumlahan sudut dengan nilai 90 derajat itu akan mencapai jarak yang sama ya. Kita misalkan sudutnya yang pertama itu adalah sebesar ya, kita buat 65 ya, 65 derajat seperti ini. Ya, kecepatan tetap 17 meter per sekon. Ya, jaraknya mari kita ukur. Jaraknya sama dengan ya ini berkisar 22,1 ya. Maka sudut yang satu lagi berarti harus 25 derajat agar penjumlahannya 90. Maka jaraknya akan sama ya, 22,1 meter. Mari kita perhatikan. Ya, benar ya. Akan menempuh jarak yang sama untuk sudut 25 dengan 65 derajat. Kemudian hal yang penting lagi untuk gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola, kita bisa mengamati yaitu kecepatan pada sumbu X atau vektor kecepatannya ya. Kemudian bisa juga kita mengamati nanti percepatan ya, percepatan yang dialami oleh benda. Dalam hal ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian tadi sudah kita setting bahwa hambatan udara kita abaikan. Ya, ini kita sudah abaikan. Kemudian kita buat sudutnya ya, sudutnya sama dengan 60 derajat ya. Sudutnya kita buat sama dengan 60 derajat seperti ini. Nah, kemudian kita buat kecepatannya 18 meter per sekon. Kita akan perhatikan vektor atau nilai kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y berikut juga dengan percepatannya. Mari kita perhatikan. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan buat untuk titik yang berbeda sekarang. Ya, seperti ini. Ya, kita perhatikan di sini tiga titik yang berbeda ya. Untuk kecepatan ya, untuk kecepatan warna hijau yang ke kanan ini ya, ini panjangnya sama. Artinya kecepatan pada sumbu X di setiap titik itu besarnya tetap tidak berubah ya. Selanjutnya percepatan yang warna kuning ya, percepatannya panjangnya ini, panjang vektornya di setiap titik ini ternyata tidak berubah. Artinya nilai percepatan untuk setiap benda di semua titik lintasan itu besarnya sama dan arahnya ke bawah. Tetapi kecepatan pada sumbu vertikal, ini yang ke atas ya, semakin mendekati titik tertinggi di sini, kita perhatikan panjang vektornya ini sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Artinya bahwa benda ini suatu ketika itu akan memiliki nilai kecepatan pada sumbu Y itu akan sama dengan 0.
Nah, sekarang ini coba kita gerakkan lagi mendekati dan sampai di titik tertinggi. Nah, ini bendanya sudah mencapai titik maksimum atau titik tertinggi ya, di mana vektor kecepatan pada sumbu Y sudah tidak ada lagi. Artinya, kecepatan benda ini pada sumbu Y itu sama dengan 0. Tetapi, kecepatan pada sumbu X itu selalu tetap. Demikian juga dengan percepatan itu besarnya selalu tetap. Kemudian ketika dia akan turun, ya kita perhatikan, ketika sudah turun, nah kita lihat di sini, kecepatan pada sumbu Y yang sudah mengarah ke bawah, berarti dia sudah turun, itu semakin mendekati jarak horizontal atau titik mendatar di sini, itu panjang vektornya sudah menjadi lebih panjang lagi. Artinya kecepatan pada sumbu Y itu bertambah ya, tetapi kecepatan pada sumbu X itu besarnya selalu tetap. Demikian animasi yang bisa kita perhatikan sebelum kita membuat analisa untuk gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Nah, selanjutnya kita akan membuat analisa untuk gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Nah, sebagai pendahuluan, kita perhatikan terlebih dahulu definisi dari gerak parabola, yaitu gerak dengan lintasan berbentuk parabola, gerak dua dimensi, hasil perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita tinjau gerak bendanya pada sumbu X. Untuk sumbu X, pergerakannya itu adalah gerak lurus beraturan karena tidak mengalami percepatan. Kemudian kecepatan itu akan konstan di setiap titik lintasan. Lalu persamaan pada sumbu X itu X akan sama dengan V dikalikan dengan T, di mana X adalah jarak dalam satuan meter, kemudian V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, selanjutnya T adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian kita akan meninjau gerak pada sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y, pergerakannya itu adalah gerak lurus berubah beraturan karena mengalami percepatan gravitasi. Percepatan yang dialami oleh benda pada sumbu Y itu akan selalu konstan ya di setiap titik. Itu besarnya A akselerasi itu sama dengan negatif percepatan gravitasi. Kemudian kita akan perhatikan persamaan umum ya yang berlaku pada sumbu Y. Ini sudah kita buat dalam tabel. Nah, kita sudah mempelajari untuk gerak lurus yang berubah beraturan. Ya, pelajaran kita sebelumnya ada 3 persamaan di sini. Ada persamaan VT, ada persamaan jarak, ada persamaan VT pangkat 2. Nah, untuk gerak parabola, sebenarnya persamaannya ini kita ambil dari persamaan GLBB. Untuk gerak parabola, perhatikan yang berbeda di sini, ya dari persamaan nomor 1, di sini kan ada VT sama dengan V0 tambah AT. Kita hanya mengganti A yang ada di sini menjadi negatif percepatan gravitasi. Kemudian kecepatan awalnya kita buat sama dengan V0Y. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ya dari GLBB ini adalah S jarak. Nah, untuk sumbu Y, untuk gerak parabola, maka S ini kita ubah notasinya menjadi Y. Kemudian A-nya kita ubah menjadi negatif percepatan gravitasi, maka persamaannya menjadi negatif setengah GT kuadrat. Selanjutnya persamaan ketiga ya dari GLBB ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A kali S. Untuk gerak parabola kita akan menggantikan V0-nya menjadi V0 pada sumbu Y, kemudian A-nya menjadi negatif percepatan gravitasi. Selanjutnya jarak S yang di sini itu kita ubah menjadi notasi Y. Kemudian kita akan perhatikan analisa gerak parabola. Nah, kita perhatikan ini adalah bentuk sebuah benda yang melakukan gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Di sini ada kita buat titik A, ini titik
awal daripada pergerakan dengan kecepatan mula-mula fenol. Kemudian ada titik B, ya, ada titik C, ini adalah merupakan titik tertinggi. Kemudian ada titik D dan titik E. Titik B atau titik yang berada di antara A dengan C itu adalah titik benda pada keadaan naik atau menuju titik tertinggi. Selanjutnya, titik yang berada di antara C dan E itu adalah titik atau lintasan benda ketika akan mencapai permukaan tanah atau permukaan yang lainnya. Selanjutnya, untuk lintasan benda di setiap titik itu ada nanti kita sebutkan titik sembarang, yaitu misalnya titik B dan titik D. Maka untuk di setiap titik, ya, resultan kecepatannya itu akan kita peroleh dari rumus Pitagoras, ya, dari rumus Pitagoras, yaitu akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Kemudian pada pelajaran vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan bisa menentukan nilai kecepatan awal pada sumbu X yang kita sebut ini sebagai kecepatan awal sumbu X atau komponen, ya, atau komponen pada sumbu X. Ini merupakan kecepatan awal atau komponen pada sumbu Y. Kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk terhadap bidang horizontal yang kita sebut namanya adalah sudut elevasi, ya, diukur terhadap sumbu horizontal. Kemudian komponen kecepatan awal fenol, ya. Ini ada dua, ada fenol X, ada fenol Y. Ya, untuk fenol X itu rumusnya adalah fenol dikalikan dengan kosinus theta. Ini kecepatan awal pada sumbu X. Kemudian fenol Y yang ini rumusnya adalah fenol sinus theta. Kita sebut sebagai kecepatan awal pada sumbu Y. Kemudian menentukan kecepatan pada saat T, ya, kecepatan pada saat T untuk sumbu X. Ya, kecepatannya itu tidak dipengaruhi oleh waktu karena sebelumnya tadi sudah disebutkan untuk sumbu X itu kecepatannya selalu konstan. Yang besarnya Vx itu sama dengan V0 kosinus theta. Selanjutnya untuk sumbu Y, ya, mengalami percepatan yang besarnya sama dengan negatif percepatan gravitasi, sehingga kecepatan pada sumbu Y, ya, Vy itu akan sama dengan V0 Y dikurang G dikalikan dengan T, di mana V0 Y kita gantikan, ya, menjadi V0 sinus theta, ya, dikurang dengan G dikalikan dengan T. Kemudian resultan dari kedua kecepatan ini, ya, misalnya kita perhatikan titik B, ya, kita perhatikan titik B, ya, maka resultan kecepatan di setiap titik itu akan memenuhi persamaan dari Pitagoras, ya, di mana nilai resultan kecepatan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Nah, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah kelereng dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut elevasi theta, diketahui tangen theta sama dengan 3/4. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah kecepatan kelereng pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita buat pembahasannya, kecepatan pada T sama dengan 2 sekon. Kita tinjau pada sumbu X. Untuk Vx itu besarnya sama dengan V0 kosinus theta, ya. Berapa nilai kosinus theta? Yang diketahui kan tangen theta, ya. Berarti kita bisa menentukan kosinus theta dengan membuat sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Kita misalkan tetanya adalah di sini. Nah, maka untuk tangen theta itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut, ya. Tangen theta 3/4 berarti ini sama dengan 3. Kemudian di sini 4, maka sisi miring ini berarti angka 5, ya. Sehingga dari sini bisa kita menentukan nilai cos theta, ya. Cos theta itu berarti sama dengan 4/5. Sehingga Vx-nya bisa kita cari, ya. Vx sama dengan V0 tadi sama dengan 20. Dikalikan dengan kosinus theta 4/5, berarti 20 dikali 4/5 ini sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian pada sumbu Y yang mengalami percepatan, ya, V0 Y sama dengan V0 sinus theta, ya.
Sinus theta dari segitiga ini berarti 3/5. Maka fenol Y akan sama dengan, kita masukkan kecepatan awalnya 20 ya, dikalikan dengan 3/5. Maka besarnya 12 meter per sekon. Ini masih kecepatan awal pada sumbu Y, bukan kecepatan akhir ya. Sekarang kita tentukan kecepatan akhir pada sumbu Y-nya ya. Maka nilai V sama dengan V0 sinus theta dikurang dengan G dikalikan dengan T. Maka VY akan sama dengan 12 dikurang ya G10 T-nya 2. Maka ini akan sama dengan negatif 8 meter per sekon. Ini tanda negatif, artinya bendanya sedang turun ya. Maka kalau kita buat lintasannya kira-kira seperti ini, maka benda yang sudah turun itu misalnya kita ambil di titik seperti ini, maka nilai resultan kecepatan yang garis merah ini itu akan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Maka V akan sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat. Ini hasilnya akan sama dengan 8 akar 5 meter per sekon. Kemudian kita akan membahas atau menganalisa untuk koordinat ya, koordinat X dan Y pada saat T. Ya, berarti menentukan X dan Y. Kita misalkan bendanya dengan kecepatan awal V0 dengan sudut theta. Kita misalkan titiknya berada pada saat turun, berarti titiknya kira-kira di sini bendanya. Maka koordinatnya artinya kita mencari berapa X-nya dan kita mencari berapa ketinggian Y-nya. Kita awali untuk sumbu X ya, untuk sumbu X. X itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ingat, kecepatannya akan sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Kemudian pada sumbu Y yang mengalami percepatan sama dengan negatif percepatan gravitasi, maka Y itu akan sama dengan V0 Y dikali T dikurang setengah GT dipangkat dengan 2. Maka Y akan sama dengan V0 sinus theta dikalikan dengan T dikurang setengah kali G dikali T pangkat 2. Kemudian untuk memahami persamaan ini, kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 16 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukanlah koordinat benda pada saat T sama dengan akar 3 sekon. Ya, diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Untuk sumbu X, ya persamaannya sudah kita buat tadi. X akan sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. V0-nya sama dengan 16. Kosinus theta berarti kosinus 60 ya, itu sama dengan setengah. Ya, maka 16 dikali setengah dikali waktu akar 3. Maka ini sama dengan 8 akar 3 meter. Kemudian kita perhatikan untuk sumbu Y sekarang. Untuk sumbu Y, Y sama dengan V0 sinus theta dikali T dikurang setengah dikali G dikali T dipangkat dengan 2. Maka Y akan sama dengan V0 16 ya sinus theta, sinus 60 sama dengan setengah akar 3 ya dikalikan dengan T akar 3 dikurang setengah G10 kemudian T-nya akar 3 dipangkat dengan 2. Maka Y akan sama dengan, ini akan sama dengan 24. Kemudian bagian ini sama dengan 15, maka ketinggian Y itu sama dengan 9 meter. Sehingga kesimpulannya adalah koordinat benda ya pada saat T sama dengan akar 3 sekon itu berada di 8 akar 3 meter dan 9 meter. Kemudian kita akan menganalisa tinggi maksimum yang kita simbolkan dengan Y max. Ini kira-kira gambar lintasan bendanya. Y max-nya ketika benda berada di puncak. Ya, kita ukur dari sumbu horizontal atau sumbu X vertikal ke atas, maka ini sama dengan Y max. Untuk menentukan Y max, kita perlu syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0 ya. Tadi di animasi sebelumnya juga sudah kita perhatikan, ketika benda mencapai tinggi maksimum, kecepatan sumbu Y itu 0, hanya ada kecepatan arah sumbu X. Vx
yang ada pada titik tertinggi itu besarnya sama dengan V0 dikalikan dengan kosinus theta. Dari persamaan yang ketiga, ya, untuk gerak parabola, Vt kuadrat itu sama dengan V0 Y kuadrat dikurang 2 kali G kalikan dengan Y. Ketika Vt-nya kita buat sama dengan 0, ya, Vt-nya kita buat sama dengan 0, maka Y-nya yang di sini itu sudah berubah menjadi ketinggian maksimum. Maka persamaan ini bisa kita ubah, ya, menjadi V0 kuadrat dikali sinus kuadrat theta itu akan sama dengan 2 dikali G dikalikan dengan Y maksimum. Maka dari persamaan ini kita sudah bisa membuat persamaan untuk tinggi maksimum atau Y max. Maka Y max itu akan sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Selanjutnya untuk menentukan waktu mencapai tinggi maksimum, ya, waktu mencapai tinggi maksimum. Ini kita ambil persamaan yang nomor 1 dari gerak parabola, ya, di mana Vt atau sering disebut dengan sebagai Vy itu sama dengan V0 Y dikurang G dikalikan dengan T. Kita masukkan, ya, Vt-nya atau Vy sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Maka 0 sama dengan V0 sinus theta dikurang G dikali T. Nah, sekarang ketika Vt-nya sudah 0, maka T-nya kita buat dengan notasi TAB, berarti waktu dari A mencapai tinggi maksimum. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi V0 dikali sinus theta akan sama dengan G dikalikan dengan TAB, sehingga waktu mencapai tinggi maksimum atau TAB kita akan buat persamaannya, TAB sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan percepatan gravitasi. Karena waktu naik, ya, atau TAB itu sama dengan waktu turun, waktu dari titik B ke titik C itu adalah sama, sehingga waktu dari titik A sampai ke titik C itu akan sama dengan penjumlahan dari TAB ditambah dengan TBC akan sama dengan 2 TAB yang besarnya sama dengan 2 kali ini, berarti 2 dikali V0 sinus theta dibagi percepatan gravitasi. Kemudian untuk menentukan jarak maksimum yang kita simbolkan dengan X max. Inilah X max, ya. Bisa juga kita buat syarat untuk menentukan X max itu adalah ketika Y-nya sama dengan 0. Tetapi karena kita tadi sudah menentukan berapa lama waktunya atau TAC-nya sudah kita tentukan, maka kita pergunakan persamaannya adalah kecepatannya dikali dengan waktunya, berarti dikali dengan TAC. Ya, TAC sama dengan tadi 2 dikali V0 sinus theta dibagikan dengan percepatan gravitasi, ya, sehingga X maksimum itu akan sama dengan V0 cos theta, itu adalah Vx, ya, yang ini dikalikan dengan TAC, dikalikan dengan ini, ya, dikali 2 kali V0 sinus theta dibagikan dengan percepatan gravitasi. Sehingga X maksimum akan sama dengan V0 kuadrat. Ini V0 dikali V0, V0 kuadrat. Kemudian cos sinus theta dikali 2 dikali sinus theta itu sama dengan 2 sinus theta cosinus theta dibagikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian ada aturan identitas trigonometri yang harus kita ketahui, di mana 2 sinus theta dikali cos theta yang sama dengan ini, ya, sama dengan ini, itu sama dengan sinus 2 theta. Sehingga persamaan untuk X maksimum bisa kita tuliskan, ya, menjadi X max sama dengan V0 kuadrat yang ini. Kita ganti 2 sinus theta cos theta menjadi sinus 2 theta yang ini dibagikan dengan percepatan gravitasi. Baik, untuk memahami rumus untuk menentukan tinggi maksimum dan jarak maksimum, kita perhatikan contoh soal yang nomor 3 ini. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukanlah tinggi maksimum dan jarak maksimum. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Untuk tinggi maksimum atau Y max tadi sudah kita buat, di mana Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sinus kuadrat theta dibagikan dengan 2 dikali percepatan gravitasi. Kita masukkan nilai daripada kecepatan awal 20, kemudian sinus, ya, sinus 45, ya.
Nanti kita pangkat 2. Ingat, sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Maka Imax akan sama dengan 20 kuadrat dikali sinus kuadrat dari 45 derajat dibagi dengan 2 dikalikan dengan 10. Ya, maka hasilnya ini akan sama dengan 10 meter. Selanjutnya untuk jarak maksimum atau X maksimum persamaannya yang di atas ini ya. X max sama dengan V0 kuadrat dikali sinus 2 theta ya. Dibagikan dengan percepatan gravitasi, maka X max sama dengan V0 kuadrat dikali sinus 2 theta, berarti 2 dikali 45 derajat, berarti sama dengan 90 derajat. Sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Ya, berarti X maksimum sama dengan 20 kuadrat dibagi dengan 10 ya, maka jarak maksimum itu sama dengan 40 meter. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai gerak parabola. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.